sesuai dengan ajaran sebuah agama. Siapa bilang bahwa saya mengajarkan sesuai dengan yang bukan sebuah agama? Harus Anda pahami bahwa agama Anda yang lari dari konteks Bible itu sendiri tidak sejalan. Maka saya meluruskan. Contoh, Yesus pernah nggak berkata kepada orang Athena? Nggak pernah. Yesus pernah nggak berbicara kepada orang Roma? Tidak pernah. Terkait kaitannya dengan ajaran yang dia bawa? Tidak pernah. Sehingga ketika Yesus berkata di dalam kitab saudara sendiri, ini bukan kitabnya Yesus ya, tapi kitab Anda yang menuliskan ucapan-ucapan Yesus berdasarkan dari hasil penyelidikan penulis, bukan kitabnya Yesus ini. Ini kitab Matius adalah kitab yang Yesus tidak kenal. Kemudian di situ diterangkan kemudian oleh penulis Matius, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertama, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kitab para nabi juga hanya untuk Bani Israel. Nah, Yesus mengajarkan kemudian, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kamu di sini adalah Yahudi muridnya. Siapa yang dianggap anjing di situ? Siapa yang dianggap babi di situ? Pertama adalah ahli Taurat yang tidak menerima Yesus sebagai rasul. Itu. Bagaimana dengan Kristen? Disebut apa oleh Yesus? Anda pikirkan sendiri. Karena muridnya dilarang memberikan barang kudus, dilarang memberikan mutiara kepada orang-orang Yahudi yang membenci mereka. Bagaimana dengan Kristen? Sedangkan Kristen ini berasal di Antioquia dari Paulus. Sementara Paulus ini pembenci daripada Yesus. Bisa nggak mutiara diberikan kepada Paulus? Bisa nggak barang kudus diberikan kepada Paulus? Mana dalilnya? Di mana itu murid-murid Yesus kemudian memberikan mutiara kepada Paulus? Tak ada. 13 buku yang ditulis Paulus itu Paulus tidak dapatkan dari murid-murid Yesus, tapi dia tulis sendiri. Lalu mutiara dan juga barang kudus yang diajarkan oleh Yesus, menurut Yesus, jangan kau berikan kepada anjing dan babi. Apakah ajaran kudus dan juga mutiara yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya bisa diberikan kepada non-Yahudi dan Athena? Silakan Anda jawab. Nah, disinilah kadang kita ya, Juma ini menyimpulkan sendiri konteks daripada kitab orang lain. Ya, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi-babi. Kepada siapa itu diajarkan oleh Yesus? Jadi itu diajarkan Yesus kepada seluruh umatnya. Artinya, Darel, jangan jangan jelaskan ini kepada si Juma ini, karena mereka akan mentertawakan mereka. Udah turunkan aja kalau nggak sanggup. Kalau nggak sanggup kamu turun aja. Kalau nggak sanggup turunkan aja. Turun aja. Jadi, turun aja kalau kamu nggak sanggup hadapi saya. Si ucapan Yesus ini kepada siapa? Ini ucapan Yesus kepada siapa? Sebentar, ini ucapan Yesus kepada siapa? Tahu tadi ngomong lama kali. Nggak apa-apa. Kalau saya menyampaikan kebenaran, nggak apa-apa. Kamu menyampaikan kebodohan, kesalahan, kesesatan. Jangan menginjak-injak kekudusan. Kamu turun. Di bawah. Kau duduk di bawah, ambil pulpen, saya ajarin. Gini Darel. Jangan kau main. Tunggu dulu Cipe, diam dulu Cipe. Kau turun juga Cipe. Cipe turun juga. Turun kalau kau tidak mau diam. Kalau kau tidak mau diam, kau turun di bawah. Dariel, kau dengarkan saya Dariel, ya. Jangan kau pakai jurus penipuan di sini. Kau seakan-akan mengatakan Kristen tidak boleh memberikan mutiara kepada Suma. Hah? Sadar itu kau? Yang saya pertanyakan, Yesus mengajar muridnya, jangan kamu ini siapa? Bani Israel. Ada nggak Kristen? Nggak ada.
Aliteng belum ada di situ. Maka jangan kau berikan barang yang kudus ini kepada siapa? Kepada anjing. Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Ini ucapan Yesus kepada angkatan pertama murid-muridnya. Siapa yang disebut anjing di sana? Siapa yang disebut babi di sana? Lari pula kau ke Islam. Ini dulu yang berhubungan langsung dengan murid Yesus, yang berhubungan langsung dengan Yesus yang dianggap anjing dan babi di situ siapa? Kamu dianggap apa Yesus? Kalau kamu datang di depannya Yesus makan babi tidak bersunat, menyembah dia, kau dianggap apa sama Yesus? Itu dulu. Lari pula kau ke saya. Kau jangan menipu di sini. Ini penulis Matius hanya melakukan penyelidikan. Artinya bahwa sang penyelidik pernah menemukan satu pemberitaan dari kesaksian-kesaksian orang bahwa Yesus pernah berkata kepada muridnya agar muridnya jangan melemparkan mutiara, jangan melemparkan barang kudus kepada anjing dan babi. Nah, kamu harus mengetahui siapa yang dimaksud babi oleh Yesus di sana, siapa yang dianggap anjing oleh Yesus di sana, dan apa mutiara dan apa barang kudus itu. Itu dulu harus kau dudukkan. Jangan pula kau bukan murid Yesus, kau bukan orang Yahudi, kau pula yang menganggap dirimu bahwa kau yang dinasihati Yesus. Pret! Yesus ketika dia berbicara kepada orang Yahudi kaumnya, bukan kepada kau, Dare. Cobalah, ini saatnya kita dewasa dalam berbicara. Kita menggunakan data, kita dudukkan data itu pada keadaan yang sesungguhnya. Jangan kita gunakan sebuah data untuk mengelabui, untuk menipu. Jangan. Jangan orang berbicara kepada si A, seakan-akan orang itu berbicara kepada kamu. Itu kamu sakit jiwa itu namanya. Oh, gangguan itu. Ada yang tidak beres di otak kau itu. Benarlah kata Quran, fi qulubihim marad. Dalam hatimu itu ada penyakit. Yesus bicara kepada muridnya, kau merasa pula Yesus bicara samamu. Sakit kau memang. Gangguan jiwa memang. Ya, sekira begitu. Silakan Cipe, kalau ada kau ngomong. Udahlah, banyak kali cakap kau, biar ku tanggapi. Inilah meriam bambu. Meriam bambu ini guys, dari dulu ngomongnya asal ngarul ngidul. Kau bilang dia berbicara kepada muridnya, lah kami kan pengikut Yesus, dianggap murid juga, apa salahnya Juma? Kau bicara sunat. Sekarang ku tanya sama kau, jawab ya sesuai Quran kau ya. Isa itu sunat umur berapa? Itu dulu. Kau ngomong sunat tadi, orang Kristen tidak bersunat. Isa sunat umur berapa? Kau jawab ini, 900 orang di Quran dan atau hadismu, jawab. Oke. Di dalam Al-Quran, kalau ngalur ngidul artinya kau skakmat. tidak ada kemudian dijelaskan Nabi Isa bersunat di usia berapa tahun. Tapi itu tidak menggugurkan kemudian kebenaran Islam. Kenapa? Nabi Muhammadku tidak sesama dengan Isa. Nabi Muhammadku tidak melakukan penyelidikan terhadap Isa alaihissalam. Sedangkan di dalam kitabmu yang mengatakan bahwa Yesus sunat pada hari ke-8 itu adalah Lukas. Pertanyaan saya, dari mana Lukas ngarang cerita? Dari mana Lukas ngarang cerita Yesus sunat hari ke-8? Silakan. Jaringannya agak trouble itu dia itu. Ayo, dari mana Lukas mendapatkan informasi kalau Yesus disunat pada hari ke-8? Lukas tahu dari mana? Periksa atau dia bidannya? Lagi jaringan dia tuh berat. Toka, kenapa lari Toka? Pentol dia ada di bawah gitu.
Berat jaringan dia itu. Monitornya mana yang lain ini? Pada tidur gak? Siapa ini kasih naik? Siapa si Mona nih minta naik lagi dia? Apa lagi? Mona nih kalau diskusi silakan diskusi betul-betul diskusi gitu Mona. Mona. Ya, saya tadi mau diskusi, tapi dimarahin istri saya. Nanti aja katanya. Ya sekarang Kalau pagi kalau pagi Juma lagi marah-marah. Takut tuh Mona tuh. Takut tuh Mona itu, Kata lari istri dia. saya, kalau pagi-pagi Juma masih marah-marah, nggak bisa ditemenin. Gitu. Kalau Juma sudah tenang aja, nanti saya lawan. Oke. Saya lagi tenang, lagi sarapan pun. Mona, Iya, apa Jum? ayo. Tunggu tuh, kata istri saya tali wifi mau putus. Tunggu ya. Istri dia. Makanya jangan debat sambil gigit kabel. Ya, tunggu ya, saya perbaiki dulu ya. Ya, Padahal data saya sudah tebal ini ya. untuk semprot kamu, Jum. Alah, Jum, Ya. Jum, Ya. kamu berani nggak sama Bang Edis debatnya, Jum? Kalau dia berani, kenapa dia kabur ke luar negeri? Ya, itulah masalahnya. Hei, masolang generasi. Laki-laki itu jangan lari dong. Harus bertanggungjawabkan Tapi- apa yang kita ucapkan. Tapi itulah yang memotivasi kami, Jum. Dia itu hebat tentang Islam katanya, Jum. kamu ini diskusi apa? Kamu berani. Saya masih sambil perbaiki kabel ini. Nanti jatuh kalau disemprotnya Juma. Betul alasan udah aku blokir aja nah, aku blokir dah. Nggak usah kesini lagi kamu. diskusi lah, udah naik itu diskusi. Cuma berapa kali kesini begitu dia, jadi aku blokir aja dia. Ya kan? Vexana nih selamat pagi, selamat Vexana selamat pagi. Yang menjadi penyesat itu adalah kalian masih mengikuti Muhammad, sementara Muhammad bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Kenapa kalian masih mengikuti? Pelan-pelan, Pelan. pelan-pelan, pelan-pelan. Saya Siapa? menerangkan bahwa kalian benar-benar Siapa yang menuhankan bahwa Nabi Muhammad? Muhammad adalah sudah meninggal dunia dan kalian para pengikut. Udah cukup, kamu tidak berdata. Silakan kamu dengarkan Bang Zuma, kamu duduk bahas Ya. di situ. Silakan Bang Jadi Zuma. tidak ada umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad. Kalau umat Islam taat kepada Nabi Muhammad, lantas Anda katakan itu adalah menuhankan, berarti kamu menuhankan Paulus. Karena apa yang kau lakukan hari ini semua karena mentaati Paulus. Berarti Tuhanmu Paulus. Kau katakan Nabi Muhammad di kuburan, Paulus di mana rupanya? Kalau kau katakan Yesus terangkat ke langit, Nabi Isa kami juga terangkat ke langit. Oke? Sekarang penderitaanmu Saya adalah mau tanya kepada Bang Juma, itu Paulus itu nabi atau manusia atau guru? Saya mau sama tanya. seperti saya, dia adalah manusia. Nah, kenapa Anda bilang dia Tuhan? Karena kau menuduh kami menuhankan Nabi Muhammad. Kalian kan masih mengikuti dia sampai Kamu juga sekarang. mengikuti Paulus. Nggak ada kami mengikuti Paulus. Lalu yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Yang mengajarkan kau menjadi Kristen siapa? Tuhan Yesus karena ada ajaran. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Ya coba buka dulu Bible kamu, Nah. coba. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana?
Iya, coba buka dulu. Justru Yesus melarang muridnya untuk melemparkan barang yang kudus dan mutiara kepada Kristen. Iya, Ayo. mana datanya? Buka dulu, buka. Matius 7 nomor 6. Iya, buka. Dan Boleh jelas di situ. Jangan hanya kamu memberikan, sepotong-sepotong aja, jangan baca kamu ayatnya. memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus melarang muridnya orang Yahudi mengajarkan ajarannya kepada orang Aliteng. Ayo. Itu kan hanya sebagai contoh. Contoh apa? Nah, begini, Bang Zuma sebagai guru sekarang, yang di Komal ini atau murid-muridmu semua, kamu ajarkan itu hanya perumpamaan. Makanya jangan sepotong-sepotong baca ayatnya. Baca. Ini jelas sekali Yesus melarang muridnya melemparkan kemudian ajarannya kepada Aliteng. Tak boleh. Nah, sedangkan kamu menjadi Aliteng dari Paulus, berarti kau menuhankan Paulus. Siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Catat dulu, tanya dulu. Paulus itu adalah Siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Itu dulu. Paulus itu adalah Siapa guru, yang mengajarkan bukan kamu nabi. makan babi? Itu dulu. Nggak ada yang mengajarkan. Paulus itu yang mengajarkan kau makan babi. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diperhambat, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan. Semuanya halal, tidak ada lagi boleh haram bagimu. Tak boleh. Ya kan itu Semuanya halal. halal. Babi itu kan halal. Nah, Kalian aja itu yang mengharapkan. ngajarin siapa? Bahwa Paulus adalah dikiranya enak itu babi, padahal enak, memang betul enak. Berarti kau ini hamba Paulus, kau menuhankan Paulus berarti. Menuhankan sama mengikuti sama dengan kalian, sama dengan Muhammad. Hey, Ya. masolang generasi. Itu kan ajaran si Paulus, dia menerangkan Nah, karena dia berarti guru. kau menuhankan Paulus. Enggak, bukan Tuhan itu si Kamu Paulus. mengikuti, Guru. kau mengikuti ajaran Paulus, berarti kau menuhankan Paulus. Menuhankan kok. Iya. Menuhankan Paulus. Dia itu kan Masolang generasi. Kau mengikuti semua instruksi Paulus. Contoh, di dalam Galatia 5. Jangan kau menyunatkan dirimu. Barang siapa menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Siapa yang kau ikuti tidak bersunat? Paulus. Berarti kau menuhankan Paulus. Ketepak. Saya mau tanya dulu. Ketepak. Saya mau tanya dulu. Bang Zuma itu disunat enggak? Saya disunat. Berarti kamu mengikuti Paulus juga kalau Oh disunat? enggak dong. Saya bukan pengikut Kristen. Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan salah satu fitrah itu adalah sunat. Nabiku yang mengajarkan. Saya mengikuti nabiku. Ayo, Berarti saya kalau- mengikuti nabiku. Kalau Bang Zuma disunat, Sekarang berarti yang kamu melarang mengikuti bersunat siapa? Paulus. Yang melarang. Paulus itu melarang bersunat. Nabiku memerintahkan bersunat. Paulus melarang. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Siapa yang melarang itu? Paulus. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Paulus. Kau yang menuhankan Paulus. Oke Bang Zuma. Apa? Bang Zuma. Apa? Aku mau tanya ini Bang ya. Kita ini Tunggu dulu. Kau dengar dulu. betul menuhankan Paulus? Dengar dulu Bang. Betul Kita kau bukan- menuhankan Paulus? Dengar dulu. Ketepak. Enggak, kami enggak menuhankan Paulus. Dia itu adalah guru. Hei, Mas Orang generasi. Dia itu adalah guru, bukan Ya Tuhan. guru lo, gurumu. Sama Guru dengan lo. sama dengan kamu mau kuliah, mau sekolah, mau SMK, mau SMP. Gurumu mengajarin kamu. Ketahuan. Apa yang lo, diajarkan ketahuan. gurumu itu kamu terangkan juga kepada semua orang. Tapi itu bukan Tuhanmu Tuhan, itu adalah guru. Paulus. Guru Tuhanmu sama Tuhan beda Bang Zuma. Yang mengajarkan kamu makan babi dan tidak bersunat adalah gurumu Paulus. Yang kau taati Paulus, yang mengajarkan kamu Paulus, yang kamu ikuti Kristen Paulus, maka Pauluslah Tuhan lo. Tapi kenapa daging babi enak Bang Zuma? Tapi Paulus memang mengatakan di dalam suratnya, akulah yang menjadi bapakmu. Apa bapak itu? Tuhan. Dia katakan bahwa akulah yang menjadi bapakmu. Artinya Paulus ini mengajarkan bahwasanya akulah yang menjadi Tuhanmu. 1 Korintus 4 nomor 15.
Gimana baca dulu? Buka dulu kameramu. Oke. Jangan kamu baca-baca aja ayatnya kamu. Sekalipun sepotong-sepotong aja. kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah Paulus yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Bible yang kuberitakan kepadamu. Sih. Artinya baca. Pak. Sama dengan isi Al-Quran kalian itu kan ada bacaan Arabnya, ada bacaan bahasa Indonesianya, ada Paulus bacaan mengajarkan artinya. akulah yang menjadi Makanya bapakmu. kau jangan sesatkan orang-orang Yesus yang mengatakan, ada di Komal Bayang di jangan Komal kamu kau." menyebut bapak. Jangan kau menyebut Enggak. bapak siapapun di atas muka bumi ini. Matius 23 nomor 9. Apa kata Semua Yesus? orang nggak Janganlah percaya kamu bahwa apa yang kamu menyebut sampaikan karena kamu siapapun. menyesatkan. Janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang di surga. Tapi Paulus mengajak pengikutnya, aliteng, sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak. Karena akulah dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Siapa Tuhanmu? Namanya siapa? Bapak Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau Nggak ada melakukan itu. keinginan bapakmu. Iblis, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu menginginkan kamu jangan bersunat. Kamu ikuti. Bapakmu menginginkan hapuskan Taurat. Kamu ikuti. Doktrin Bapakmu mengajarkan kamu itu nggak tinggalkan masuk sama kudus. saya. Tinggalkan hari Sabat. Kau ikuti. Bapakmu mengajarkan halalkan babi. Kau ikuti. Bapakmu mengajarkan menyembah anak Maria. Kau ikuti. Semua yang diperintahkan bapakmu Paulus kau ikuti. Iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat alias iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak. Paulus berkata dalam suratnya 1 Korintus 11 nomor 1. Aku adalah Kristus. Ketepak. Kalian para muslim ini masih mengikuti Muhammad yang sudah meninggal. Bangunkan dulu. Bangunkan dulu. Muhammad yang di kuburan. Kami mengikuti Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah. Kamu menyembah kepada Paulus. Kau ikuti Paulus. Ajaran Paulus. Apa yang diajarkan oleh Paulus kamu ikuti. Kau jadikan Paulus sebagai junjungan. Tapi kau sembunyikan identitasnya. Seakan-akan kau itu menyembah kepada Yesus. Padahal sebenarnya yang kau sembah itu adalah Bapa Iblis. Akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ternyata Paulus menggantikan Bapa dan Yesus satu itu adalah Paulus. Ketepak, ketepuk, ketepak, pak, ketepak. Itu fakta, itu real. Itu fakta. Maka hari ini Anda ke gereja karena mengikuti instruksi siapa? Paulus. Anda makan babi karena siapa yang Anda ikuti? Paulus. Anda kemudian tidak bersunat, siapa yang Anda ikuti? Paulus. Anda percaya kepada kebangkitan? Paulus. Anda percaya kepada penyaliban? Paulus. Anda percaya Yesus dikutuk di atas tiang salib? Paulus. Anda percaya hukum Taurat itu tidak berguna lagi? Paulus. Semua yang Anda lakukan itu adalah karena Om Ulus. Om Uluslah yang mengajarkan kamu menjadi aliteng. Oke? Di dalam suratnya Galatia 3 nomor 27. Kamu semua yang sudah dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Paulus melantik pengikutnya aliteng adalah sebagai alitus. Jadi Kristen semua ini adalah alitus. Iyalah dalam nama Kristus lah kalau dibaptis. Emang dalam nama bukan siapa? dalam nama Kristus, bukan. Galatia. Dalam nama siapa? Emang dalam nama Marzuma? Bukan. Emang Tidak dalam dikatakan namamu? kemudian. Dengar, kamu tidak dikatakan kemudian sebagai Aneh-aneh dalam nama aja. Kristus. Enggak, kamu keliru. Paulus dia mengatakan bahwa di dalam Galatia 3:27 Paulus mengajarkan, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Anda bukan Kristus, memakai Kristus, berarti Kristus palsu. Anda bukan TNI, memakai atribut TNI, berarti TNI palsu. Anda bukan Polri, Anda menggunakan atribut Polri, berarti Polri palsu.
Anda menggunakan atribut dokter, sementara Anda bukan dokter, berarti Anda dokter gadungan. Iya. Anda bukan Kristus, Dengar memakai dulu. Kristus, Itu berarti artinya, Anda adalah itu artinya Bang Zuma. Kristus. Contoh Bang Zuma. Palsu. Contoh Bang Zuma mau dibaptis sementara Bang Zuma jadi Islam. Enggak mungkin lah, itu kan palsu. Aneh, Hei, itu artinya. yang Makanya memiliki baca gelar itu hanya Yesus. Baca artinya. Yang mendapatkan gelar Kristus itu hanya Yesus. Yang mendapatkan gelar Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Nabi Muhammad. Ketika kemudian ada umat Islam yang menggelari dirinya sebagai Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah palsu. Begitu juga kalau ada Kristen yang disebut Kristus, maka dia adalah Kristus palsu. Sementara Paulus, pendiri agamamu, melantik semua pengikutnya menjadi Kristus. Dalilnya Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Memakai apa Kristus? Makanya namamu adalah ya kita dulu kembali adalah ke Galatia 3 ayat umat Kristen. Nomor Apa itu 27. Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kalian memakai Kristus. Dibaptis dalam Kalian Kristus itu palsu. telah mengenakan Kristus. Palsu. Yang artinya mereka mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan kematian, kebangkitan dan hidup barunya. Salah. Mengenakan dia sebagai pakaian kebenaran dan identitas baru di dalam dia. Anda kalau melihat duniawi seperti Yahudi dan Yunani, hamba dan Anda kalau tidak melihat wanita, karena semuanya menjadi Kristen satu itu, dalam Kristus. Kristen Makanya itu jangan disebut pula sepotong-sepotong sebagai baca. Kristus. Jangan kamu menyesatkan Bang Zuma. Enggak percaya dengan doktrin-doktrinmu yang menyesatkan itu. Gak masuk sama kami itu. Paham iya, karena kau? kau tidak berakal. Di situ sangat jelas. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Orang-orang Kristen tidak lagi disebut hamba, tapi disebut anak. Berarti bukan cuman Yesus yang anak, tetapi Kristen juga anak. Dengan kata lain, Anda menyetarakan diri Anda dengan Yesus yang adalah Tuhan Anda itu sendiri. Apakah itu adalah sebuah kebenaran ketika kita setara dengan Tuhan kita? Jelas itu adalah kesesatan. Kamu oleh Paulus disetarakan dengan Yesus. Kalau kamu disebut sebagai anak sulung, kata Paulus, Yesus juga adalah anak sulung. Sedangkan Kristen juga disebut sebagai anak sulung. Yang mana yang betul? Anda yang anak sulung atau atau Paulus yang anak sulung? Mana yang betul? Terserah mula mana yang kamu suka aja. Oh, nggak bisa begitu dong. Tidak boleh begitu. Harus kamu katakan bahwasanya betul yang kau katakan Bang Suma. Kami memang adalah anak sulung. Nah, kalau kamu anak sulung, berarti kamu juga adalah Kristus. Kita lihat di dalam Kolose 1:15. Yesus adalah gambar Theos yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung dari utama yang diciptakan. Yakobus 1:18, Paulus mendoktrin atas kehendaknya sendiri. Dia telah menjadikan Kristen oleh firman kebenaran, supaya kita Kristen pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berarti menurut Paulus, Anda dan Yesus itu sama-sama adalah yang sulung dari ciptaannya. Berarti Anda setara dengan Yesus, Anda selevel dengan Yesus. Dan Galatia 3:27 memang betul, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, setara. Kamu bukan lagi anak-anak, kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak Tuhan, setara Yesus. Adalah hal gila kalau ada manusia setara dengan Tuhannya sendiri. Bang Zuma emang secara fisik atau secara kasat mata emang bisa lihat Tuhan? Lah, kenapa kau tanya saya? Tuhanmu itu bisa dilihat, bahkan bisa dibunuh. Tuhan kami itu, Tuhan Yesus kami itu dia datang di dunia itu sebagai Bisa dibunuh. Paham kau? Bisa dibunuh. Dia kan menebus dosa manusia. Bisa dibunuh enggak? Dia Tuhanmu menebus bisa dosa dibunuh enggak? Ya, Tuhanmu bisa itulah dibunuh. Pengorbanan dia itulah. Saya pengorbanan ulang dia. pertanyaan saya. Tuhanmu bisa dibunuh? Nah, dia kan melakukan pengorbanan. Sekali lagi. Tuhanmu bisa dibunuh. Tuhanmu bisa dibunuh. Itu kan hanya gambaran sebenarnya.
Itu kan hanya lagi lah toka. gambaran. Saya ulang lagi, Tuhanmu bisa dibunuh. Nah, walaupun dia Ngoceh sendiri ya, teman-teman. contohnya dia disiksa, dia kan menebus dosamu Bang Zuma. Inilah. Supaya kamu itu masuk surga. Makanya kamu mengikuti agama Kristen, biar kamu paham hidup yang kekal. Ya, jangan kamu menyesatkan saja ajaranmu mutiara itu. ini, mutiara tidak bisa sampai ke mereka. Barang kudus tidak bisa sampai. enggak. Saya ulang lagi pertanyaannya. Kristen itu Bang Zuma Tuhanmu hidupnya bisa damai, dibunuh? sejahtera. Beda dengan Tuhanmu kalian bisa yang dibunuh? yang suka menghujat, Barang mutiara nggak bisa masuk ke yang mereka suka memang. mengatakan Barang kalau- suci tidak bisa masuk ke kalau ada kamu yang memang. menghujat Nggak kalian ada. sedikit-sedikit, Makanya Yesus, jangan Allah kau Akbar, melemparkan Allah barang Akbar, kudus kepada Allah anjing. Akbar. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, sebab dia akan menginjak-injaknya. Saya ulang. Apakah betul Tuhan bisa dibunuh? Ya, kau injak-injak, percuma kau diajarkan, kau injak-injak Walaupun ajaran para dia nabi. Tuhan disiksa, sudah mengatakan tak ada dia Tuhan kan selain menebus aku. dosamu, Kau Bang injak-injak Zuma. dalil itu, lalu kau katakan Tuhan itu pernah jadi manusia. Dosamu itu banyak loh Bang Zuma. Malah ngaco, Masuk malah surga ngaco, kalau kamu mengikuti Tuhan malah Yesus. ngaco kemana-mana. Tuhan Yesus itu adalah kau Bapa. koyak-koyak Bapa mutiara, adalah memang Allah. betul. Beruntunglah kemudian Yesus tidak memberikan ajarannya kepada kalian. Beruntung sekali. Kenapa? Karena betul kau pijak-pijak mutiara itu kalau kamu dikasih. Hah? Kau pijak-pijak mutiara itu. Kau katakan Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia. Itu penghinaan yang sangat dahsyat kepada pencipta. Kau pijak-pijak, makanya Yesus mengatakan jangan kau lemparkan mutiara, jangan kau berikan kemudian barang kudus kepada siapa? Anjing dan babi. Daripada kalian menambah-nambahkan huruf Allah disebut Allah, sementara dalam tulisan Allah ada dengar ya Allah, Mulai. ya Allah, Mulai. padahal tulisan Allah. Mulai. Kok bisa Sudah tak ada beda ilmu. cara kalian Sudah nggak ada memanggil ilmu. Tuhan kalian itu ya? Ngotot lagi. Tak ada ilmu, ngotot lagi. Ya Allah, ya Allah. Memanglah betul mutiara tidak sampai kepada kalian, barang kudus tidak sampai kepada kalian. Karena kalau Jelas-jelas sampai di- mutiara di- itu di kalian kitab pijak-pijak. Allah. Mutiara Tidak ada itu kalian tulisannya injak-injak. Tuhan yang maha suci kau pijak, kau bilang Tuhan turun ke bumi dibunuh oleh manusia. Itulah kalian. Bersyukur Yesus tidak mengajarkan kepada kalian mutiara dan juga barang yang kudus. Bersyukur. Sehingga yang kau pelintir, yang kau imani adalah ajaran Tuhanmu. Yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Halilintar. Untuk penonton, jangan lupa di diskis Bang Zuma, di diskis Bang Zuma. Udah mulai nangis kau kan. Oke teman-teman silakan dilanjut. Saya sarapan dulu sejenak, silakan. Ban karet naik lagi soalnya. Jangan lupa di diskis Bang Zuma. di Makan atas dulu mie goma, ini. Zuma. Makan dulu mie goma apa lontong sayur begini. Kau makan lontong sayur dulu. Biar sehat kau. Oke, Nah, sebentar. agama Kristen. Sebentar Bang Darel. Far saya izin turunkan dulu Far ya. Far. Oke. Monitor ya. Yes, oke. Izinnya. Oke, nanti naik lagi Far. Sorry Far. Oke. Silakan. Bang Darko, silakan buka mic aja Bang Darko. Ganti Bang Darko. Bang Charles monitor. Bang Charles. Waduh, kemana nih? Ya. Pada ini Bang Rio, Pak Tudiman. Wah. Iya, gimana Bang? Bang Darel, gimana Bang Darel? Itu ya Bang Darel. Bang Darel sudah melihat, mendengar sendiri bagaimana ya dialog ini, ya sehat atau tidak begitu, ya kan? Nah, bukan dilarang berdialog, berdebat agama. Rasulullah juga pernah didatangi oleh Yahudi Nasrani, ya. Maka turun asbabun nuzul surah Al-Imran ayat 667 itu. Diajak muhabalah, ya kan begitu. Maksud kami, Bang Darel, boleh dialog lintas teks, namanya moderasi beragama. Karena tak kenal lah itu loh, makanya tak sayang. Berkasih sayang lah kita, kan begitu. Boleh. Jadi
Ustadz Juma ini ingin membentengi umat-umat Islam itu dari hal-hal yang seperti ini begitu. Itu visi dan misi dari API. Kalau saya dari YPM Tauhid sekedar mencerahkan saja. Kami lebih banyak penelitian, ya, lebih banyak penelitian. Yang saya bina ini adalah kelas-kelas mahasiswa, profesor, doktor yang mualaf. Makanya saya lebih menggunakan ya penelitian akademisi. Bang Darel. Bang Darel di mana, Bang Darel? Kalimantan? Waduh, mati lampu lagi, mati lampu. Aduh, mati lampu. Waduh, gimana Bapak? Mungkin, ya kan? Jadi begitu Bang Darel, ya. Maka saya tidak pernah memanggil saudara-saudara saya itu dengan olok-olok gitu. Mau berdialog Bang Darel?